Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Nurul Habibah dari kelas 22A1 dengan NIM 221F10126. Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan meresum tentang penanganan dan rehabilitasi terpadu untuk anak tunadaksa yang materinya telah disampaikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bunda Tati SPD MPD. Tujuan saya membuat video ini adalah menggugurkan tugas UAS yang telah diberikan beliau kepada kami anak didiknya. Kepada Bunda Sugihartati SPD MPD, saya mohon izin untuk memaparkan hasil resum saya. Sebelum membahas tentang penanganan dan rehabilitasi untuk anak tunadaksa, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan tunadaksa atau disabilitas daksa. Tunadaksa atau disabilitas daksa adalah di mana kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanya secara fisik, tulang, dan sendi ototnya saja. Sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut sebagai cacat tubuh atau dengan cacat fisik. Penanganan anak tunadaksa dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya ada tahapan pra-rehabilitasi, tahapan persiapan rehabilitasi, tahapan rehabilitasi, tahapan evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap pra-rehabilitasi atau persiapan ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah kumpulan data. Di sana kita harus mengumpulkan data tentang anak berkebutuhan khusus yang telah kita lakukan. Dengan tahap pra-rehabilitasi atau persiapan ini ada 5 tahap. Yang pertama adalah kumpulan data, yang kedua adalah penelaan data, yang ketiga adalah mengungkapkan hasil dari penelaan data yang telah dialami oleh anak berkebutuhan khusus, yang keempat adalah penyusunan tahap rehabilitasi, dan yang kelima adalah konferensi kasus. Tahap pelaksanaan rehabilitasi dibagi menjadi 2, yaitu umum atau global dan secara khusus. Yang umum ini berlaku untuk semua penyandang disabilitas, bisa disebut juga penanganan secara umum atau pengobatan secara umum, bisa rehabilitasi lewat agama masing-masing, selanjutnya pencegahan penyakit menular, dan sebagainya. Bentuk rehabilitasi yang khusus seperti apa? Banyak orang yang bertanya-tanya tentang bentuk rehabilitasi yang khusus. Maksud dalam rehabilitasi yang khusus adalah bentuk rehabilitasi yang diperlukan oleh anak-anak yang membutuhkannya saja dan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Misal, pemberian kacamata untuk bantuan kepada anak tunanetra yang tajam penglihatannya ataupun disebut dengan low vision. Alat bantu dengar untuk anak hambatan tunarungu. Yang ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya agar siswa yang telah memperoleh layanan rehabilitasi hasilnya tetap maksimal. Bisa juga diartikan agar anak-anak yang telah mengikuti rehabilitasi memiliki kemampuan untuk menjaga kondisinya. Yang kedua adalah anak disabilitas atau ABK. Memiliki keterampilan khusus tertentu untuk disalurkan di tempat kerja yang akan digelutinya nanti. Ketiga, untuk mahasiswa anak penyandang disabilitas layanan rehabilitasi ini
Jika dia kembali ke keluarganya, bisa menjadi produktif, bisa menghasilkan upaya yang dapat digunakan untuk bertahan hidup, atau bisa melanjutkan dengan kelangsungan hidup yang lebih baik, supaya anak ABK ini tidak bergantung diri kepada lingkungan sekitarnya maupun keluarganya. Pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi ini dilaksanakan oleh tim rehabilitasi, diantaranya terdiri dari tenaga rehabilitasi, guru, juga orang tua, serta masyarakat sekitar. Kegiatan rehabilitasi ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dan tempat, baik secara medis maupun non-medis. Tentunya dengan sesuai masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Yang pertama adalah tenaga rehabilitasi. Tenaga rehabilitasi biasanya terdiri dari dokter, misalnya dokter THT untuk spesialis pendengaran. Tugasnya dokter ini adalah untuk memeriksa atau mendiagnosa setelah melaksanakan pemeriksaan pada pendengaran anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah paramedis. Paramedis ini terdiri dari 9 jenis. Yang pertama adalah fisioterapi, yang kedua adalah ahli terapi okupasi, yang ketiga adalah ortotik dan prostotik, yang ketiga adalah terapis wicara, yang kelima perawat rehabilitasi, yang keenam ahli optikal, yang ketujuh ahli audiologi, yang kedelapan adalah instruktur orientasi dan mobilitas, serta yang kesembilan adalah ahli terapi rekreasi. Yang pertama adalah ahli fisioterapi. Ahli fisioterapi adalah orang yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan tenaga fisik dalam pengobatan dan dalam pengawasan dokter, dan melaksanakan program yang telah ditentukan oleh tim rehabilitasi. Dan pelaksanaan rehabilitasi ini harus diawasi oleh dokter dan sesuai dengan hasil asesmen. Tujuannya terapi ini adalah untuk melatih mobilitas anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah ahli terapi okupasi. Pada terapi ini dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dalam mengadakan evaluasi fungsi tangan dan juga memberikan hasil evaluasi yang hasilnya disesuaikan dari asesmen. Hasil asesmen nantinya tentu akan disesuaikan dengan program yang telah ditentukan oleh tim rehabilitasi. Target utamanya adalah untuk melatih keterampilan anak tersebut. Yang ketiga adalah ortotik dan prostotik. Pada terapi ini dilaksanakan oleh ahlinya, tentunya teknisi yang memiliki seseorang ahli dalam teknis, contohnya dalam mengukur, membuat, dan mengupas komponen tubuh dan tubuh palsu. Ortosis adalah alat penunjang pengupas komponen tubuh. Protesis adalah tubuh palsu, tepatnya pada bagian tubuh yang lumpuh atau lemah, sakit, tentunya juga disesuaikan dengan program keputusan dari tim rehabilitasi. Yang keempat adalah terapis wicara. Pada terapi ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang mengevaluasi, mendiagnosa dalam kelainan bicara dan bahasa, serta melatih dalam gangguan komunikasi. Yang kelima adalah perawat rehabilitasi. Pada terapi ini dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dalam hal perawatan baik umum maupun khusus. Yang keenam adalah ahli optikal.
pada kali ini dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dalam pengukuran tajam penglihatan dan memilih alat bantu melihat, khususnya untuk penderita low vision. Yang ketujuh adalah ahli audiologi. Pada kegiatan ini dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dalam mengadakan pengukuran tajam pendengaran seseorang dan memilih alat bantu dengar untuk anak gangguan tunarungu atau disabilitas runi. Yang kedelapan adalah instruktur orientasi dan mobilitas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tugasnya. Contohnya adalah melatih anak berkebutuhan khusus yang tepatnya untuk anak low vision dan buta total, yang bertujuan untuk melatih keterampilan orientasi diri dan lingkungannya secara mandiri dan aman untuk dirinya sendiri. Pada kegiatan kali ini, anak-anak yang mengalami low vision atau tunanetra total biasanya diajari untuk cara penggunaan tongkat yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya masing-masing. Yang kesembilan adalah ahli terapi rekreasi. Ahli terapi yang menyusun rencana dan program serta memimpin aktivitas rekreasi untuk disabilitas. Terapi ini didasari dengan kata seseorang harus mampu untuk memanfaatkan waktu luangnya. Tim rehabilitasi selanjutnya adalah guru. Tim ini harus selalu bersinergi dan yang utama adalah guru, tepatnya guru luar biasa, karena guru anak berkebutuhan khusus ini adalah merupakan asisten ahli di mana tugasnya untuk melaksanakan asesmen. Guru di sini harus mempunyai kecakapan, kemampuan untuk melaksanakan atau mengumpulkan data untuk anak berkebutuhan khusus di sekolahnya dalam bentuk fisik, psikis, dan sosial. Setelah melaksanakan asesmen, guru tersebut harus mampu melaksanakan hasil asesmen berupa rehabilitasi. Rehabilitasi tentunya sesuai dengan batasan-batasan yang sesuai dengan para ahli rehabilitasi medis dan non-medis. Yang ketiga adalah orang tua dan masyarakat. Karena dalam hal rehabilitasi ini, orang tua memiliki arti yang penting dalam proses dan hasil dari rehabilitasi. Orang tua di sini merupakan sumber bantuan bagi para pelaksana rehabilitasi. Namun, sebaliknya, orang tua juga mampu menjadi sandungan dalam proses rehabilitasi. Sekian yang dapat saya sampaikan atas resume yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.